isu yang belakangan beredar ini, Bang Rasman terkait kasus-kasusnya sudah menjadi tersangka. Gimana Ibu? Update-nya mungkin dari Ibu selaku kepala pengacaranya Bang Rasman nih. Terima kasih. Untuk isu Bang Rasman Arief Nasution tersangka, saya kaget juga, belum ada ya. Belum ada kami update dan kasus yang mana gitu. Dari beberapa hal kasusnya masih dalam proses dan tersangka juga kami belum tahu itu gitu. Oh, belum tahu juga ya. Tapi terakhir Ibu untuk update kasus Bang Rasman sendiri ke Mabes kapan Ibu? Nah, terakhir itu sebelum saya berangkat umroh, saya dampingi Bang Rasman ketika melakukan konfirmasi dengan Iklima Hakim di Mabes Polri. Di situ masih dalam tahap konfirmasi, dikonfrontir itu kira-kira tanggal 3 kalau saya nggak salah, tanggal 3 atau tanggal 5 ya, lupa tanggalnya. 3 April. 3 April. Bukan. 3 Maret. Oh, berarti lumayan lama ya, mungkin 3 minggu yang lalu lebih kurang. Minggu lalu. Nah, ya. mungkin juga Ibu akan update ada panggilan Mabes juga sebenarnya karena Ibu umroh jadi belum sempat atau gimana? Setahu saya sampai saat ini posisi masih dalam keadaan aman dan terkondisi. Kenapa? Dalam semua kasus saya melihat kalau ada tidak mungkin lah, tidak layak untuk ditersangkakan Bang Rasman. Kenapa? Kasus ijazahnya itu dia udah melihatkan ijazahnya. Terus kalaupun itu palsu kan bukan dia. Dan tapi ini kita yakin dan percaya bahwa ijazahnya tidak palsu. Nah, siapa yang berani menyatakan ijazahnya palsu? Ayo kita fight. Satu, yang kedua, yang selalu menyebutkan ijazah palsu adalah pengacara kondang, yaitu lawannya Pak Hotman Paris. Sementara terindikasi menurut orang Ibnu Khaldun dari Yayasan Ibnu Khaldun bahwa anaknya juga lulusan dari sana, tapi tidak masuk dalam absensi dan nilainya juga tidak terlihat. Nah, ketika dikonfirmasi, Pak Hotman bilang bahwa anaknya kuliah di situ kan summer. Indonesia tidak mengenal musim summer. Jadi sedangkan lulus dari luar negeri saja, Indonesia harus menyamakan kuliah setahun untuk menyamakan strata dalam kesarjanaan. Jadi musim summer itu nggak jawaban. Gitu. Kalau kasus Iklima Hakim, Bang Rasman itu adalah pengacara, dia luar biasa mau dipanggil, diseret-seret dalam hal seperti itu. Sebenarnya kita punya hak imunitas mendampingi klien, tidak layak dia dipanggil gitu. Nah, kalau untuk memberi keterangan, dia sudah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan dapat dibuktikan bahwa apa yang dilakukan, apa yang dilaporkan oleh Iklima Hakim terhadap Rasman itu yang diproses, tidak mengada-ngada dan tidak merekayasa dalam laporan tentang Iklima Hakim dengan Hotman Paris. Ketika mediasi dengan Hotman Paris, ada Iklima Hakim, jawaban Pak Hotman Paris apa? Oh ya, kami ini pacaran, mau apa kau, cemburu kau? Langsung dipeluknya Iklima Hakim, diciumnya Iklima Hakim di depan Kombes di lantai 16. Nah, ini perseteruan di antara Iklima Hakim dengan Rasman, perseteruan orang bercinta. Lagi putus, lagi sedih, melaporkan pacarnya, kemudian lagi baik-baik, melaporkan pengacaranya. Ini hal yang luar biasa. Apaan penegakan hukum kita di sini sekarang saat ini. Jadi kami minta juga kepada penegak hukum Polri, ini juga jangan hukum itu bisa dimain-mainkan seenaknya saja. Dan satu lagi, pelapor tidak harus benar. Kadang-kadang karena ada hal yang membuat dia melaporkan, jadi
dianggap terlapor adalah yang salah. Jadi ini juga harus kita pahami dalam penegakan hukum. Makanya dalam hal ini profesionalitas dari pihak penyidik Polri cukup luar biasa, dan sampai saat ini belum ada satupun perkara yang dilaporkan tentang Rasman Arif Nasution. Itu abang saya, ya saya sebagai pengacaranya sebenarnya tidak ada yang bisa dijadikan tersangka. Belum tersangka berarti ya? Terakhir Jadi udah belum lapor ada. ke Bareskrim atau gimana? Biasanya kalau itu ada pasti Bang Rasman memberitahu kepada kita sebagai kuasanya. Tapi sampai saat ini kita update. Bareskrim juga akan kasih tahu gitu ya? Ya pasti. Jadi tidak ada. Mungkin ini hanya sekedar gosip gibah di bulan puasa. Mudah-mudahan orang yang gosip-gosip, omongan yang tidak benar itu akan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, kebenaran itu tidak akan pernah tertukar. Hari ini kita sama-sama lihat apa yang ditanam oleh Pak Hotman Paris, merendahkan Rasman Arif, menghina menghina dengan ijazah palsu segala macam. Ternyata semua itu berbalik lagi ke dia. Menyatakan saya tidak pengacara yang tidak tahu apa-apa. Kita lihat ketika dia bersidang seperti artis penampilannya. Masa bersidang seperti itu? Ngomong pakai pasangkan baju, bukakan toga sidang. Itu hal seperti apa? Malu kita sebagai pengacara melihat penampilan Pak Hotman Paris. Ibu, kalau menanggapi dari pihak Ibnu Khaldun sendiri mengatakan memang benar kalau dari Bang Rasman tidak ada, kalau dari anaknya Hotman itu ada sertifikatnya. Apakah ada indikasi dugaan dari Ibnu Khaldunnya kerjasama dengan Hotman? Iya. Saya nggak tahu ya kalau Ibnu Khaldun, oknum Ibnu Khaldun yang ada yang kerjasama dengan Hotman, saya nggak tahu. Tapi yang jelas di Ibnu Khaldun itu menyatakan bahwa ijazah Rasman itu ada dan sah. Ibnu Khaldun yang ngomong. Iya, itu Ibu Ya, ketemu. Ibnu Khaldun sudah menyatakan baik dosennya maupun yayasannya sudah menyatakan bahwa ijazah Rasman itu sah. Yang Bah- di Ibnu Khaldun daerah mana Ibu? Yang Ibnu Khaldun yang ini, sebenarnya Ibnu Khaldun yang sekarang itu adalah di dalam surat itu adalah milik Ibnu Khaldun yang diusir itu, yang di mana? Yang saya tahu di ini Rawamangun. Yang di Rawamangun. Itu Ibnu Khaldun yang di Rawamangun itu sebenarnya itu pemiliknya adalah Ibnu Khaldun yang kemarin. Jadi bahwa menurut direkturnya, menurut dekan bahwa anak Pak Hotman Paris ada kuliah di Ibnu Khaldun, tapi absensi dan nilainya tidak terlihat. Dia punya ijazah dari Ibnu Khaldun. Nah, sekali lagi saya sampaikan, yang dibilang lulusan luar negeri, hello, kok lulusannya Ibnu Khaldun. Tapi Ibnu Khaldun tuh jangan dianggap kaleng-kaleng. Banyak juga pejabat-pejabat yang lulus dari Ibnu Khaldun. Satu di antaranya ada juga yaitu sekretarisnya Pak Hotman Paris. Itu lulusan Ibnu Khaldun, angkatannya Bang Rasman. Jadi untuk ijazah saya rasa tidak ada yang bisa mempersoalkan Bang Rasman Arif Nasution untuk dijadikan dibuli-buli, itu sangatlah terlalu zolim. Jadi yang mengatakan Bang Rasman itu yang pemilik di root sebelumnya mungkin ya. Kalau yang sekarang dia nggak tahu kalau Bang Rasman itu dulunya memang dari Ibnu Khaldun. Apa karena udah resign? Oh enggak. Oh, enggak. Yang dari awal dua-dua Ibnu Khaldun ini sudah mengakui. Oh sudah. Kedua-dua Ibnu Khaldun ini sudah mengakui bahwa ijazah Rasman itu sah. Mereka dapat mempertanggungjawabkan bahwa ijazah Rasman itu sah dan Rasman lulus dari Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun yang di Rawamangun sempat
ditanyakan juga beberapa media, Bang Rasman tidak ada tuh. Apakah bekerja sama dengan Hotman? Itu saya nggak tahu karena kita sama-sama tahu bahwa Hotman Paris bisa melakukan apa saja demi kepentingan pribadinya. Nah, ada harapan tersendiri mungkin dari Ibu? Nah, harapan dari saya sebagai kuasa hukum dari Bang Rasman dan juga kepada Pak Hotman Paris, yakinlah tidak akan pernah kebenaran itu tertukar jika kita selalu mencari kesalahan orang lain, mengungkap aib orang lain. Pasti aib Pak Hotman Paris, keluarganya, dan semua akan berbalik kepada Pak Hotman Paris. Jadi ini hari baik bulan baik, saya menghimbau, ayo sama-sama move on, ayo kita duduk sama, masing-masing jangan usik kehidupan masing-masing, berjalanlah sendiri-sendiri, mau apapun yang terjadi dengan orang lain jangan diusik, pasti kita tidak akan diusik oleh orang lain. Kapan jadi update-nya mungkin untuk sidang Kak, atau update terkininya dari kemajuan kasusnya, ada update mungkin kapan lagi Ibu akan ke Barreskrim? Oh, kayaknya dalam waktu dekat ini belum ada, mungkin setelah Lebaran itu kasus dengan Denis Carista yang sudah naik ke penyidikan. Oh, sudah naik. Udah Berarti naik. update yang kasus sebelum-sebelumnya setelah Lebaran diupdate ya? Ya. Jadi menurut saya tidak benar Bang Rasman tersangka. Tersangka, oke. Karena kami belum mendapat update dan kami yakin ya Polri profesional, tidak gampang dengan kasus yang dialami oleh Bang Rasman dia dijadikan tersangka karena dia adalah pihak yang dirugikan, dia adalah korban atas kemunafikan, atas iri dengki yang dilakukan oleh partner-partner dalam penegakan hukum. Seharusnya pengacara bersatu bersama dalam mencari kebenaran dan keadilan. Siap. Oke, nah terkait isu ini Ibu dengar nggak yang isu para artis ada kaitannya dengan 25 artis gitu, dan mungkin akan terseret-seret juga mengenai kasus AG yang petinggi pajak. Apakah Ibu mendengar cerita itu atau masih dirahasiakan? Sebenarnya kita mengetahui sedikit ya, cuman ini jangan kita mendahului. Jadi ini bukan rahasia, tapi jangan kita mendahului penyidik dan dalam kasus yang sedang ditangani seperti ini. Artis yang 25, bahkan ada yang bilang 40 artis yang terseret dalam persoalan AG. Nah ini luar biasa. Saat ini kita sangat kecewa dengan kontrol dari pihak Menteri Keuangan tentang pajak. Ada lagi di Riau itu lagi tersandung juga kasus pajak yang beli tas-tas branded istrinya, akhirnya terbongkar kasus PPU-nya. Sama dengan kemarin anaknya Rafael ya, akhirnya terseret orang tuanya. Jadi semua Allah membukakan melalui jalannya, namun kelalaian dari pihak pajak, kelalaian dari pihak Menteri Keuangan juga harus kita mengingatkan kembali seperti apa sebaiknya. Oke. Jadi kesempatan seolah-olah diberikan gitu. Nah setelah kejadian baru terungkap. Nah baru
dinaikkan. Padahal banyak hal yang membuat mereka menjadi tergiur dengan korupsi atau TPPU tersebut. Tapi benar ya ada terkaitan dengan artis ya. Tapi masih dirahasiakan namanya. Tapi untuk kebenarannya benar Ibu ya. Benar. Untuk Wah. kebenarannya itu benar ada, cuman sekali lagi saya bilang ini bukan dirahasiakan, kita biarkan dulu penyidik atau Boleh bocorkan satu nama? pihak Satu nama yang artisnya Ibu. yang lagi mengungkap kasus tersebut. Boleh dibocorkan satu nama Mungkin artisnya? Huruf depannya mungkin mungkin inisial R. ada inisial tersebut, tapi kita sebaiknya tidak menjadikan ini fitnah, karena inisial itu banyak, bisa aja Oke. terbawa inisial teman kita sendiri, Oke, keluarga oke. kita sendiri. Siap Ibu. Makasih banyak. Siap. Iya. Aman. Cakep. Gimana? Mau lihat kasih lihat. Justru jelas. Nanti tinggal editor edit. Mau kasih lihat Ibu ini. Audio Jungle.